teman-teman kita lanjut lagi ya, kita bahas sektor kesayangan kita ya, PP Universe. Jadi kita lanjutkan teman-teman ya untuk pembahasannya. Yang pertama koin dulu ya, koin ya. Ya emang sih kagak ada hubungannya sih, tapi ya sudahlah. Nah, koin ya memang di saham-saham yang banyak retailnya tuh kesabaran perlu diuji ya teman-teman ya, kesabaran sangat diuji di sini. Jadi ya ternyata balik badan lagi, bagus banget. Jadi teman-teman menarik nih ya, ini tetap ada potensi untuk naik lagi sampai ke gocek 4.100. Kalau misalnya nanti kita lihat di sini, oh iya ternyata udah mulai buang barang nih retailnya gitu, tandanya ada potensi naik, ini akan jauh lebih besar gitu ya. Tuh, terus kita cek untuk apa ya? Kita cek untuk foreignnya dulu ya. Jadi kalau struktur harga teman-teman ya, yang teman-teman perhatikan di sini ya, yang namanya si koin ini masih bagus nih, masih uptrend. Ya kan, Mas Simon mentionnya adalah selama si bro ini tidak turun di bawah 3.500, bagus gak? Masih bagus ya. Apalagi dia klaim lagi ya MA5, MA10, jadi masih ada potensi untuk klaim lagi 4.090 ya. Gitu, oke? Ya kita cek ya, tinggal kita cek lagi yang namanya foreign flow-nya ya. Kita cek dulu si wait a second. Nah, dia koin. Nah, koin. Nah, ini cakep ya teman-teman ya. Harga naik 8%, asingnya akum 11M ya. Asingnya akum 11M. Nah, terus teman-teman lihat apa? Teman-teman lihat bahwa oh iya nih, apa namanya? Dari buang 2M kemarin ya, tipis-tipis terus tiba-tiba akumulasinya loncat lagi. Nah, tinggal kita cek nih, koin siapa ya yang masuk ya di tanggal hari ini? Wah, ada BK, tapi tipis nih. BK masuk, bawahnya ada XL ya, ada MG, ada RG, ada AZ. Jadi yang teman-teman perlu lihat apa? Yang teman-teman perlu lihat adalah besoknya lah gimana ya. Tapi at least kita ngeliat si BK udah mulai masuk. Tetap saranku sih jangan terlalu banyak berharap ya, karena ya 25% dari transaksinya majority di XL ya, ada MG sama ada RG lah gitu ya. Masih belum bisa ngambil kesimpulan sebetulnya seperti itu. Kalau dilihat dari seminggu, XL masih juga mendominasi ya. LG MG-nya buang barang nih kalau seminggu. Jadi sebenarnya please jangan FOMO seperti biasa. Kalau misalnya masih ditarik ke 3.700, ini masih ada potensi gitu ya. Jadi pantau dulu. Buat yang udah pegang barang, silakan di hold. Yang misalnya baru ya, yang udah lagi nyangkut juga sama, di hold aja ya. Kalau dari range 4.000, tunggu aja. Kalau misalnya memang asingnya besok masih naik lagi, berarti di sini akan terjadi rally gitu ya. Jadi untuk next supportnya, karena dia udah bisa lewat dari 3.500, yang perlu teman-teman perhatikan adalah 3.730 nih. Kalau nanti drop ke sini ya, ini ada potensi untuk turun ya ke bawah. Ibaratnya kalau dia tiba-tiba candle-nya gede nih. Tapi ya kalau misalnya cuma kena begini doang, ya ini masih bagus nih teman-teman ya. Sebelum dia naik ke atas. Gitu ya. Itu dulu ini. Itu dulu. Nah, momentum dari stochastic flow juga sebenarnya cakep banget, bro. Nih, sap. Mantep ya. GC ya. Tapi ya ini juga GC tapi retailnya banyak. Jadi perlu kesabaran. Itu aja sih untuk si Superbank ya, Superbank kan masih belum bisa move on dari koin ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. So next kita bahas brand ya. Nah, brand ini sebenarnya gimana ya tak bilangnya ya, ya saham yang relatif mahal gitu kan. Terus Barito kan ya sebenarnya salah satu EBT ya, energi terbarukan ya. Kan energi terbarukan, ya supportnya ini sebenarnya cakep gitu ya. Kalau teman-teman nunggu, nah ini MA100 kan udah deket. Sebenarnya momentum untuk si brand itu naik lagi ya tetap ada gitu. Sebetulnya tetap ada. Kenapa? Karena yang pertama ini MSCI kan masih harus dipertahankan. Jadi harus dijaga untuk sahamnya. Itu yang pertama. Terus apa? Terus teman-teman lihat. Ya kalau emang suka ngumpulin saham-saham berat kayak brand ya ini bisa-bisa aja nih teman-teman akumulasi di sini. Tapi ya lebih bijaknya jangan langsung masuk semua.
teman-teman tunggu juga nih MSCI ada perubahan nggak ya datanya ya? Ada perlu tambah-tambah free float lagi nggak? Kalau misalnya ternyata si brand ini masih bisa bertahan, ya oke nih untuk teman-teman kembali masuk lagi. Tapi ya pastikan nanti di Januari minggu kedua, minggu ketiga lah gitu kan. Sampai fix ya, asing masuk terus ya ini cakep gitu ya. Tapi kalau kita buang semua ya, ibaratnya si MSCI-nya kita buang dulu, kita ngomongin pure technical only, ini cakep nih, MA5, MA10-nya kena makan ya, sama dia, di atas MA100 juga, ya ini kalau ke 9.600, dia besok bisa klik gitu ya, bisa close di atas, nah ini enak banget nih, momentumnya cakep nih, ada potensi untuk naik, itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk brand ya, selama masih ada di 9250 ya masih cakep gitu ya teman-teman ya. Nah kita cek nih foreign flow daripada si brand jebret. Nah ini ada buangan lah ya, ada buangan di sini, tapi di sisi lain dari tanggal 19 sampai 24 ya asingnya masih masuk. Nah kita cek ya untuk si brand buangannya dari siapa nih, tanggal 29. Nah PDZP AKRX masuk, tapi jumlahnya kecil, buangan YUCD, XL, YP, XC. Nah ini bagus ya, good news ya. Di sini asingnya outflow, retailnya juga buang, jadi kalau menurutku besok potensi naik tetap ada ya untuk brand ya, ini lumayan lah. Momentumnya cakep gitu ya, jadi lumayan lah, menarik ya untuk si brand gitu aja sih, kalau yang mau pegang brand ya. Oke, next lagi itu untuk brand, next BRPT ya. Ini sebenarnya Petro juga kayak bumi, kayak Petro juga kayak siapa sih yang mantul terus tuh? Oh BRPT ya, BRPT mirip-mirip agak Petro, agak-agak kayak Petro sama Raja ya. Tuh mirip Raja, Ratu, Petro, BRPT tuh. Ah, tuh mirip-mirip tuh ya. Karena MA100 mantul, MA100 mantul. Tapi ya itu selama kurang lebih 3-4 bulan terakhir lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk si BRPT, nah teman-teman lihat, ternyata apa respon daripada BRPT ketika crossing MA100, nah ini bisa tahan nih. Nah ini tetap nih ya, 50-50. Kenapa? Ya karena ini area krusial nih. Dia sampai salah ya, sampai drop di 3040, ini bisa jatuh nih harganya ya. Tapi kalau misalnya, nah ini bagusnya ada Fibo ya, 1,618 di 3.310. Kalau besok klaim di atas, nah ini posisinya bagus nih. Ternyata apa? Ternyata kita masih bisa lihat bahwa oke, area super 3.210 masih dipertahankan oleh si brand gitu ya. Karena masih dipelihara sama Pak PP ya. Mungkin Pak PP liburannya udah selesai ya, jadi di maintain lagi gitu kan. Ya ya tinggal dicek aja nih kalau misalnya besok masih bisa naik ya. Ya hopefully market kita IHSG masih hijau ya, ini masih tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Next targetnya ke 3.400, tapi ya perhatikan 3.200 nya. Kalau drop di bawah ya ke kunci closingnya bawah 3.200, nah ini harus teman-teman wait and see nih, ada potensi untuk turun lagi ke 3.040 gitu ya. Itu untuk BRPT. Nah tapi yang menarik dari saham-saham Pak PP adalah majority sudah oversold gitu ya. Udah teman-teman lihat ini potensi akan GC ya, atau golden cross di bawah karena sudah jenuh untuk jualan gitu ya. Jadi ini tinggal pantau dulu lah, ini tetap ada potensi untuk naik gitu ya secara teknikal. Nah kita cek teman-teman ya untuk si BRPT. BRPT ternyata 2 hari berturut-turut asingnya akum ya. Oke cakep, kita cek dulu untuk si BRPT tanggal 29, ketua kita ternyata masuk ya, ada BK, Aku, RX, Mamang Guyur ya, Mamang Guyur lumayan lah masuknya ya. RX lebih kecil, buangan barang YU, AZ, NI, XC, XL, YP mana ya? Kok absen sih YP? Oke, nggak ada ya, nggak ada di radar ya. Nggak ada, ya udah berarti kecil tuh transaksinya di bawah ya. Itu dari tanggal 29 cakep banget, kita cek lagi tanggal 24 BRPT. Ternyata kalau dari 24 ya, dari hari Rabu sama hari ini ya, digabung ya, karena kan 25-26-nya libur ya. Jadi 24 sama 29, ya BB, BK, RX. Nah ini cakep nih, BK akum lagi, BB juga, RX juga, Mamang Guyur biasa, tektokan,
Ada XC, ada XL, YP, XC, tapi jumlahnya lumayan dikit. Jadi lumayan lah, oke lah ya ini ya. Kalau misalnya nanti teman-teman lihat potensi naik ya, ini juga bagus gitu ya. Kenapa kita dapat 2 hari ternyata ini akum asingnya. Jadi ini BRPT apakah bisa naik besok ya, ini masih bisa gitu ya untuk si BRPT. Oke. Jadi BRPT masih cakep ya. Tapi gak muluk-muluk nih naik ke 3.800. Enggak lah, klaim dulu 3.300. Kita dapat conviction yang bagus sampai tanggal 30 ya, sampai Jumat ini ya, di 2 Januari gitu kan. Di 2 Januari baru kita cek nih di minggu depannya masih ada potensi upside atau enggak gitu ya. Jadi overall good untuk BRPT ya. Cakep. Kalau mau day trade bisa nggak? Ya ini bisa nih BRPT ya, ngambil nih. Situ ya. Gitu. Kenapa ya? Simple, dari pucuk nih. Ini kan pasti bosen nih retail ya di sini ya nih. Pucuk 4.500 nyangkut udah 30% ya. Ini koreksi sekarang 28%. Pasti ada lah yang bosen gitu ya. Dan ini juga dibawanya dari 14 Oktober nih. Hitungannya kurang lebih 76 hari ya. Main dah tuh. Berapa tuh berarti? Ya 4 bulan lebih lah ya. Betul gak? Berapa sih? 70 ya? 30 tambah 30. Ya 2 bulan lah. Ini hampir 90 hari. Berarti hampir 3 bulan ya dibawa nyangkut ya. Yang masuknya di pucuk nih. Yang masuk kayak di 4.000 lah pokoknya nih. Karena nggak kena-kena gitu ya. Gitu. Jadi momentumnya cakep ya di BRPT. Tapi tetap ya 3.200 saya pantau nih. Kalau ternyata jebol, nah 3.040 jadi next area supportnya. Oke, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nextnya TPIA. Ini TPIA naik gak ya? Nah, seperti biasa ya, TPIA tertidur gitu ya. Biasa aja sideway. Tapi ya kalau teman-teman lihat, ya udah nih, double bottom. Ini kenapa yang agak lama? Karena yang pertama ini double top formation ya. Biasa jatuhnya agak panjang. Terus apa? Terus di sini sideways, teman-teman ya. Ya udah, tungguin dulu aja. Ya ini sih salah satu yang sideways-nya paling panjang ya. Tapi di sini juga pernah sih, ini sih. Ini sideway berapa lama ya? 4 bulan. Dia nggak gerak, cuma di sini-sini aja. Nih. Bener-bener cuma di sini-sini aja. Nah, di sini ya. Nih, kalau misalnya kita delete. Nah, nih di sini-sini aja nih ya. Nih. Nih sebelum dia naik kan. Nah, ini juga hal yang sama nih. Hal yang sama di sini, teman-teman lihat, nih nggak kemana-mana. Ya kalau dianalisa ini bottom nggak ya? Ini bottom. Tapi baik lagi nih, tergantung foreign flow-nya. Kalau ada flow ya ini oke. Soalnya apa? Udah tinggal nunggu momentum kan. Kenapa ya? Karena ini udah kagak gerak harganya. Dan teman-teman juga lihat ya, ini udah bosen nih dia di sini nih. Tinggal tunggu kapan ya si bro ini dibawa naik ya. Sama tinggal dicek. Ini turunnya udah berapa persen ya bro dari atas. Dicek, oh turunnya udah 34%. Bener ya berarti ya. Udah koreksi. Nah tinggal dilihat TPIA. Masih sepi ya. 29, 24, 23 asingnya masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nggak kita lihat ada bertahap. Kalau dari tanggal 24 ya BK masuk. Coba karena ini sepi kita mundurin dari 1 Desember. CC, ZP, XA, XL masih ada. Coba deh 15 deh, 15. Masih ada XL, buang barangannya BK, MG. Gitu ya. Jadi dari sebulan aja masih belum menarik nih. Jadi ya kita cuma bisa ngapain di TPIA, cuma bisa mantau. Kalau tadi ada yang laporan, mas saya nyangkut di 8.600. Ya sudah, sabar teman-teman ya. Ditunggu lagi sampai dia kapan mainnya. Gitu. Itu aja sih. Bosan nggak? Bosan. Benar ya, karena ya belum bisa ngambil kesimpulan lah. Tapi at least teman-teman tahu nih. Saham apa yang belum direspon naik, udah TPIA. Tuh ya, tinggal TPIA dipantau. Kalau misalnya memang, wah kapan ya dibawa naiknya ya, sabar aja. At least teman-teman tahu, ini ketika dia naik ya, ini hitnya akan kenceng ya. Kenapa? Karena lama nih sideway-nya. Tuh kalau mau coba mulai bagi gitu ya, misalnya kayak, oke saya bagi 1/8 dulu nih entry di sini. Ini masuk 1/8 dulu. Bisa nggak? Bisa. Kan masih ada 7/8 lagi ya, ini nanti nunggu dulu nih. Kalau misalnya si bro ternyata kalau misalnya nanti si bro ini masih bisa turun ke bawah ya, set, nah ini kan masih ada, bisa masuk lagi ya.
gitu. Ini proporsinya bisa masuk lagi. Tapi ya kalau misalnya belum ya wait and see tetap ya teman-teman ya, untuk TPIA harus sabar. Gitu ya. Oke? Oke. Next, SSIA ya. SSIA ini tadi JJS bukan sih? Iya ya, SSIA ya. Ini SSIA sebenarnya Mas Emon kasih clue ya teman-teman ya. SSIA tuh ini udah bangkit lah dia, bangkit dari nggak tahu ya ini beneran bangkit beneran apa kagak. We'll see lah, we'll see ya. Tapi at least teman-teman udah tahu ya bottom ya, simpelnya gimana sih Mas? Simpelnya ya dicek si bro ini turunnya berapa nih dari puncaknya 3160 sampai per hari ini 1705 sudah 46%. Kalau misalnya peaknya berapa Mas? Nih peaknya di sini ya. Peaknya itu 51%. Jadi ya separuh harga teman-teman beli ya. Ya emang nih, lihat nih ya. Kalau SSIA turunnya sesuai nih ya. Nih, create yang namanya lower high, lower low. Nah ini juga sama nih. Ini teman-teman bisa lihat lower low-nya, di sini adalah lower high-nya. So ini sebenarnya masuk dalam kategori uptrend, downtrend ya. Nah jadi sebenarnya nggak sembarang bisa, wah ini langsung naik. Nggak gitu. Kita tetap butuh beberapa konfirmasi gitu ya. Salah satunya breakout dari 1700 berapa? 1710. Jadi kalau teman-teman masuk tadi JJS di SSIA ya, ya cakep ya, lumayan ya. Nah seandainya harga dibawa terbang langsung di hold ya teman-teman ya, nggak sengaja kita nemuin saham swing gitu ya. Jadi karena udah di bottom banget ya, harusnya kan day trade dijual besok. Tapi kalau misalnya ternyata harganya dibawa lebih tinggi, ya udah syukurin ya, jadi harga, jadi hadiah tahun baru buat teman-teman gitu kan. Wah ternyata dapat saham bagus nih, dibawa naik lagi. Ya udah, congratulations, kita dapat harga bottom gitu ya. Nah tapi ya tetap konfirmasinya tetap besok gitu ya, dicek dulu. Seandainya nanti turun ya, untuk area support ya, area support yang harus diuji adalah ya 1680 nih. Jadi jangan heran juga kalau misalnya koreksi sampai 1680, itu wajar gitu ya. Tapi untuk kenaikan sekarang apakah wajar ya? Ini wajar nih gitu ya, karena ya udah beberapa kali lah ini diuji gitu kan. Ini 2 kali diuji ya, kita bisa anggap ya bottomnya di 1540, and then kita lihat lah 1610-nya itu sebagai higher low nih. Kita tinggal lihat dia spike-nya sampai berapa lagi nih sebelum koreksi gitu kan. Itu yang pertama. Itu yang kedua, sorry. Yang ketiga, nah ini ya, area apa ini? Area GC ya, Golden Cross ya. Area Golden Cross di area oversold banget. Jadi sinyalnya oke lah. Jadi chance untuk teman-teman ngelihat SSIA nih naik lagi kuat, tinggal kita konfirmasi sama apa Mas? Kita konfirmasi sama asingnya. Banyak ya konfirmasinya ya. Tuh, oh ternyata cakep nih Mas. Kita asingnya masuk lagi nih, ya kan, naiknya lebih tinggi gitu. Kayak dari 300 juta ya, 379 juta, 1,5 M, 2,42 M, net buy daripada foreign gitu ya. Nah, tinggal dicek SSIA. Ya, kalau dari tanggal 15 XL masih ada aja ya. Luar biasa memang retail kita ya. OD, aku, CC, XL. Oke lah, at least OD-nya kita tahu, berarti OD sama AK-nya ini OD retail ya. Oke, XC nice banget, buang DP sama ZP. Nah, coba kita cek 3 hari ya, berarti 23 ya, 23 sampai 29. Nah, AK-nya akum ya. AK-nya akum, itu yang paling penting. Ada BK juga, nice banget. Ngelihat, oh GR, YP, XC, XL, lengkap. Coba mundur dikit sampai 22 ya, pas seminggu. Nah, ini juga cakep nih, PD, aku, OD, BK, YU, EP. Kayak nggak ada retail, nice banget. ZP, XC, XL, YP. Nah, luar biasa ya. Jadi nggak sengaja kita dapat harga bottom di mana di JJS tadi ya. Tuh, mantep ya, teman-teman ya. Jadi, kalau Dewa Bumi udah ketinggalan, nah ini masih ada SSIA ya buat di swing sampai tahun depan gitu kan. Mantep lah, nggak sengaja dapet ya. Jadi pantau-pantau, tapi tetap aja nanti kalau misalnya ternyata marketnya kurang bagus, pantau ya teman-teman ya. Ya, let's say pantau 1660 lah kalau dia jatuhnya agak dalam, lepas dulu aja nggak apa-apa kalau nggak yakin. Kenapa? Kalau dikasih kesempatan masuk lebih dalam ya nggak apa-apa. Atau kalau misalnya, mas aku udah tau lah ini
udahlah biarin, udah diskon 50%, aku udah bersyukur banget dapat saham yang kayak gini. Sahamnya Pak PP diskon 50%. Ya udah, tinggal di hold gitu ya. Oke. Cakep ya. Karena ini properti juga kan golongannya gitu kan. Itulah, meskipun ya ke bawah-bawah industri gitu ya. Oke. Next CDIA ya. CDIA. Coba teman-teman absen dulu, Cung. CDIA masih ada yang nyangkut. Coba nih, kita diamond hand ya, di saham-saham PPP kita diamond hand. Jadi teman-teman ada yang masih nyangkut di CDIA nggak? Nyangkut ya, banyak ya. 2060 set. Ada, oke, nggak apa-apa. Nah, CDIA sebenarnya ya Mas Emon kemarin ngelihatnya ya, di area ini agak kurang yakin aku ya di 2180. Aduh, tinggi banget. Di sini kan karena candle-candle-nya tebel ya, sebenarnya aku agak sedikit worry sih, ada potensi untuk nyentuh lagi nih 1600 ya. Ini akan dalam ya. Kalau memang kejadian ternyata ya di bawah nih putar balik gitu ya. Kayaknya ada news ya. Nah, kita perhatikan lah. Ya harusnya sih memang 1675 ini area kuat ya, area kuat. Tapi ya balik lagi nih, kalau nanti worst case-nya ya ke sini nih. Ini juga sebenarnya beberapa ada gap ya teman-teman ya. 1500, 1500, 55 nih. Nah, ini ada gap lah beberapa nih. Ini kan full gap. Nah, ini di sini ada beberapa area gap lah ya. Nanti di sini ada gap nih, di sini ya. Terus di sini, nah ini ada gap. Tapi ya as long as CDIA masih di hold ya, masih dijagain di 1650 sampai 1675, ya tergantung nih, ini bisa create another area sideways-nya di sini nih. Gitu ya, sebelum dia naik kembali. Nah, kalau memang besok itu tembus, teman-teman ngelihat harganya tembus di 1600 ya, ini tinggal lihat nih shiftingnya gimana gitu ya. Kalau misalnya langsung naik ya bagus, tapi ya agak sulit lah. Kenapa? Karena begitu CDIA naik biasa ya, retailnya, weh Pak PP. Itulah, jadi emang harus diamond hand teman-teman ya. Ya kalau si bro ini, kalau misalnya CDIA 2026, berarti Q berapa ya? Q2, Q3 ya. Bisa MSCI ya, hopefully ya terbang. Gitu aja. Tapi kan kalau nih, kita belum tahu ya gimananya. Nah, jadi kita cek dulu 29 ya, baru seminggunya. Sorry, ini dulu ya. Nah, CDIA buang lagi asingnya ya. Buang lagi. Udah ngeliat akun bentar, buang lagi gitu kan. Jadi ya agak-agak gimana gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan penumpang gelapnya ya. Nah, ini kan XL, YP, XC selalu hadir ya. XL, YP jadi penumpang utama. Buang barang siapa? OD, aku, AO, CD, DX ya, semua yang asing lah ya. Tuh agak kurang lah. Terus tanggal 22 boom ya. Luar biasa nih, XL, YP, XC. Ini CC-nya kayak CC retail nih, CC-nya CC retail nih kayaknya nih. CPTP, oke. Buang barang siapa? Buang barang Mamang Guyur ya. Mamang Guyur sama Kang Guyur nih, LG ya. GUNIBB. Nggak menarik lah. Jadi secara teknikal ya ini memang technical rebound ya teman-teman ya. Sama pantau lagi lah, kalau misalnya pun drop di bawah 1650 ya harus hati-hati buat yang baru tadi entry, karena ya ini nggak enak ya dibawa kempes. Tapi ya kalau masih dijaga di atas 650 ya masih akan bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya ya baik lagi teman-teman, udah tinggal nunggu nih kapan mau dibawa atau diangkat naik gitu ya. Kenapa ya? Karena secara momentum ini GC di bawah sama udah oversold gitu. Tapi ya itu tadi, penumpangnya terlalu berat gitu teman-teman ya, terlalu rame gitu kan. Jadi ya harus disuruh turun dulu, tapi ya gimana? Sulit banget disuruh turun ya. Mungkin Pak PP liburan dulu kali ya di CDIA gitu ya. Jadi ya hold lah temen-temen ya untuk CDIA, kan juga sebenarnya bagus juga lah ya, dikasih arah bener-bener berjilid-jilid ya sama Pak PP ya, berapa ratus %. Jadi ya kalau ini ya di hold aja nggak apa-apa, mainkan jangka panjang, masuknya bertahap, karena ya industrinya sebenarnya Pak PP kan bagus kan, naik terus. Mending CL apa gimana buang, hold aja, tapi jangan di ini ya, jangan di apa namanya,
jangan di DCA dulu ya, jangan di averaging down dulu ya teman-teman ya. Gitu, jangan di averaging down dulu. Mas, aku ngelihat CDA udah murah. Buka akun lain ya, sekuritas lain, terus teman-teman baru masuk di CDA. Jadi biar bisa bandingin, oh ya nih waktu saya FOMO, waktu saya beli di harga bawah, bisa dikomparasi. Tapi at least sahamnya nggak, ya teman-teman masih bisa beli harga, masih bisa beli sahamnya, tapi average-nya kan berbeda gitu. Jadi tenang aja ya, kalau saham tuh ditransfer bisa, karena saham itu aset ya. Gitu ya, oke? Tetap ya, CDA ya. Oke, ya cuannya terakhir. Oke, cuan ya. Nah ini sebenarnya cuan yang kelihatan balik arah ya. Cuan yang udah kelihatan balik arah, jadi ini sebenarnya cukup cakep ya, cukup cakep dalam artian ya teman-teman ngelihat 2.300 ya. Ini lumayan lah ya, dia 7%, di sini ada gap sedikit. Gapnya ini agak gede lah di sini ya, ini gap. Sini gap nih. Di bawah naik, cetek gitu kan. Tiba-tiba respon MA5 sama 10. Ini si bro masih bisa naik gak? Ya ini masih bisa. Jadi mungkin yang kerespon duluan teman-teman yang punya di cuan ya. Itu. Nah ini kan rejection di 2420 itu wajar. Kenapa ya? Karena memang area resistance gitu ya. Jadi ini wajar. Kalaupun nanti dibawa turun lagi ke 2300, at least teman-teman tahu ya. Oh iya, memang ini kalau dia koreksi sebenarnya cakep. Kenapa? Karena dia create yang namanya another higher low. Sama yang belum masuk masih bisa masuk gitu ya. Karena ngejar di bawah baru teman-teman masuk. Nah, tapi ya ini tadi, kalau misalnya dia drop lagi di bawah 2300, nah ini kita harus analisa besokannya. Seperti itu ya. Nah, kalau dibilang momentum cakep nggak? Ya ini cakep sebenarnya teman-teman ya. Nah, nih. Ini yang kita bilang GC-nya langsung dibawa naik. Harganya ngapain? Harganya loncat kodok ya. Jadi cuan loncat kodok. Kenapa? Karena ada gap nih di sini ya. 2200, dia opennya di 2280 nih. Ya kan, jadi dia loncat kodok. Ya memang sampai tinggi nih, dibawa ke 2400, habis itu dia di close-nya di 2380. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya, kalau udah dapat dari 2200 hold ya teman-teman ya. Hold karena cuan juga MSCI ya. Tapi kayaknya masih belum masuk. Udah masuk global standard belum ya? Kayak belum ya. Jadi masih ada potensi lah si bro ini naik lagi gitu kan, karena ya MSCI lagi ya, duit masuk lagi, rebalancing lagi gitu ya. Gitu. PTRO belum ke skip. Iya kah? Itu untuk cuan ya. Iya kah PTRO belum dibahas? Oh iya betul. Betul. Thank you. Thank you ya. Nah, Petro ya. Ini Petro juga sebenarnya salah satu yang yang menarik. Gimana ya? Karena gocekannya tuh dahsyat gitu ya. Dahsyat dalam artian ya dia nggak pernah sampai banting sih kalau dilihat ya. Dia paling cuma choppy, sideway, dan chop solidation, habis itu tiba-tiba naik. Nah ini confirm sebenarnya nih, areanya kuat ya. Jadi bayangin koreksinya nggak seberapa, terus ini ya candle patternnya Morningstar ya. Nah ini sini ya gede ya, volumenya mantep. Nah ini tinggal dilihat, oh iya nih kalau 10.850 claim ya, ibaratnya mau mendekati 11.000 dan dia itu solid ya candlenya, wah ini bagus nih, tetap ada potensi untuk naik lagi ke atas itu ya untuk si Petro. Tapi ya pantau lagi 10.350, pokoknya harus support aja, dia nggak boleh close di bawah gini ya untuk besok. Jadi ya kalau misalnya tahun barunya masih cakep ya tanggal 30, nah ini cakep nih teman-teman ya, masih ada potensi untuk naik ke atas gitu ya. Nah untuk Petro ya, tadi cuan nggak kebahas ya. Udah Petro dulu deh. Petro, tar loncat lagi dah. Nah, Petro cakep ya. Petro cakep. Kenapa cakep? Karena teman-teman lihat 29-nya akum ya. 24 sama 29 akum ya. Gede, loncat ya. Akumulasi asingnya, ya tinggal dilihat. Petro. Nah, nih Pak PP udah ini ya. Pak PP udah, apa namanya teman-teman? Pak PP liburannya udah selesai tuh kayaknya tuh. Coba lihat 29, oh BK yang masuk ya. Seminggu kemarin ya, berarti sebelum liburan Pak PP masuk ya. AP ya, enggak sih, enggak Pak PP.
ya harafiah lah teman-teman ya. BK, YU, TP, AK masuk, cakep. Buangan AZ, XL, YP, XC. Wah, mantap nih 29 retailnya buang. Terus kita cek seminggu terakhir HP masuk ya. Pak Pepe bisa pakai HP. BK, TP, YU. Nice banget. Buang bareng siapa? XL, YP, XC. Nice. Mantep ya. Petro ya, udah kering ya. Retailnya ya seminggu terakhir ya. Jadi lumayan lah. Masih ada potensi untuk naik ya. Jadi masih ada potensi untuk naik, oke? Gitu ya. Nah, tadi untuk si cuan ya, aduh, cuan aku lupa, sorry teman-teman ya. Cuan ya, sayangnya agak kurang bagus ya untuk asingnya ya. Jadi takutnya kopong ya. Takutnya kopong nih. Kenapa? Karena 12M masuk ya, 12M outflow. Yang kita cek, ini 29 siapa yang buang? Itu kan ini 29 siapa yang buang? Oh ternyata enggak. CC HP. Nah HP kalau buang ada potensi koreksi ya. Biasanya PD, XL, XC. Nah ini retail kan buang. Jadi ya meskipun outflow, kalau retailnya ngikut buang sih menurutku oke ya, masih bisa naik ya. Menurutku loh ya. Tapi dipantau-pantau lah teman-teman ya. Tapi ya dengan dikasih kayak spike kayak gini sih biasa lanjut ya, biasa lanjut naik. Gitu, oke? Kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk update di saham PAPP ya. Koin brand Petro tiba-tiba hari ini ya kayak si cuan loncat kodok ya. CDA tiba-tiba kempes, tapi ya di hold lah ya. Kalau misalnya yang kayak masuk MSCI, Petro misalnya, Petro apalagi ya? Bukan. Petro sama cuan lah. Petro sama cuan kalau misalnya memang MSCI kan mereka harus mempertahankan gitu ya. Jadi ya harusnya sih inflow-nya bakal ada lagi gitu. Jadi ya kalau misalnya udah ngeliat pada koreksi, boleh ya teman-teman di-swingkan lagi. Gitu ya teman-teman ya, oke? Jadi kurang lebih gitu ya untuk update-nya di saham PP Universe kita, oke?